Buah memang tinggi vitamin C. Memang itu benar. Namun buah memiliki kandungan yang sangat rendah untuk kandungan penting lainnya seperti zat besi, vitamin B, vitamin D, kalsium, zinc, dan bahkan omega 3. Sayur dan buah-buahan dianggap sebagai makanan yang sangat bergizi dan baik bagi kesehatan. Semakin banyak sayuran dan buah yang kita konsumsi, seolah menjadi lebih baik dan sehat. Namun beberapa orang tidak menyukai sayuran tetapi menyukai buah-buahan. Bagaimana jika melakukan diet hanya dengan mengkonsumsi buah-buahan? Apakah ini menjadi lebih baik dan menyehatkan? Dan bagaimana jika dibandingkan hanya dengan mengkonsumsi sayuran saja? Simak video ini sampai habis ya, supaya kamu paham apakah buah cocok digunakan sebagai sumber makanan dalam diet. Buah versus sayur. Buah dan sayur adalah jenis sumber makanan nabati yang tentunya memiliki kandungan lemak dan protein yang sama-sama rendahnya. Keduanya memiliki kandungan serat yang sama-sama cukup tinggi. Namun ternyata kandungan serat dalam buah sedikit lebih tinggi daripada dalam sayuran. Yang sangat berbeda signifikan dari kedua jenis makanan ini adalah kandungan gulanya, di mana kandungan gula dalam buah bisa 5 kali lebih tinggi daripada sayuran. Bahkan 85% bagian dari buah adalah berupa gula. Meskipun buah terdengar alami, menyehatkan dan mengandung banyak vitamin, namun tetap saja kandungan gula ini terlalu tinggi. Kandungan gula yang terlalu tinggi dapat menaikkan kadar insulin, dan jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara terus-menerus, dapat menyebabkan resistensi insulin dan berbagai penyakit kronis lainnya. Lebih jelas tentang bahaya gula, bisa kamu saksikan dalam video ini. Bila kamu menginginkan mengkonsumsi buah yang memiliki kandungan rendah gula, kamu masih bisa memilih jenis buah beri, seperti stroberi, blackberry atau raspberry, dan juga buah alpukat, yang kaya dengan kandungan lemak sehat. Kamu tentu boleh saja mengkonsumsi buah jenis lainnya. Namun bila mengkonsumsi dalam jumlah besar dan hingga menjadikannya sebagai satu-satunya sumber energi, tentu menjadi tidak tepat. Mengapa tidak tepat? 1. Kandungan protein rendah. Protein sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, membangun tubuh, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Protein juga sangat penting bagi sel, yaitu dapat memperbaiki sel, memproduksi sel baru, dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Otot, tulang, kulit, organ tubuh, dan seluruh bagian tubuh kita sangat membutuhkan protein. Tanpa protein, rambut kita akan mudah rontok, otot kita melemah, dan tulang kita mudah rapuh, dan organ kita tidak dapat bekerja dengan baik. 2. Kandungan lemak terlalu rendah. Orang selalu menghindari lemak, seolah lemak adalah sesuatu yang sangat buruk dan harus dihindari. Padahal lemak merupakan sumber energi yang jauh lebih baik daripada gula atau karbohidrat. Lemak merupakan sumber energi yang paling besar. Setiap gram lemak mengandung 9 kalori, dan nilai ini lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Lemak juga berperan dalam mengatur hormon-hormon dalam tubuh. Tanpa cukup lemak, vitamin dan nutrisi juga akan sulit diserap tubuh, karena lemak memiliki fungsi membantu vitamin-vitamin tersebut agar diserap oleh tubuh. 3. Rendah kandungan penting lainnya. Buah memang tinggi vitamin C. Memang itu benar. Namun buah memiliki kandungan yang sangat rendah untuk kandungan penting lainnya seperti zat besi, vitamin B, vitamin D, kalsium, zinc, dan bahkan omega 3. Padahal omega 3 sangat penting untuk kesehatan otak, jantung, dan menurunkan resiko kanker. Sehingga mengkonsumsi buah untuk mendapatkan fitonutrien yang tinggi menjadi tidak tepat lagi. Karena nyatanya, buah tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. 4. Mengandung fruktosa. Kekurangan buah berikutnya adalah buah banyak mengandung gula. Gula dalam buah biasa disebut fruktosa. Fruktosa ini hanya dapat diolah oleh organ hati. Tidak ada bagian lain dalam tubuh yang bisa mengolah fruktosa selain hati. Sehingga mengkonsumsi buah dalam jumlah besar tentu akan membebani kinerja hati. Fruktosa juga akan menekan hormon grelin yang mengatur rasa lapar dan kenyang.
Efeknya kamu tak akan mudah puas dan akan mudah lapar kembali, sehingga kamu akan terpacu untuk makan buah lagi dan lagi. Mengkonsumsi fruktosa terlalu tinggi juga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kortisol dan insulin. Lalu bagaimana sebaiknya? Kamu sebaiknya menghindari diet dengan hanya mengkonsumsi buah-buahan saja, karena itu tidak sehat bagi organ tubuhmu dan membahayakan hati. Selain kandungan gulanya yang sangat tinggi, buah juga tidak mengandung cukup nutrisi yang penting bagi tubuh. Kamu perlu mengkombinasikan menu makanan dengan sayur-sayuran dan tentu saja memperhatikan konsumsi lemak dan protein. Konsumsi makanan tinggi lemak bahkan lebih menyehatkan daripada konsumsi makanan tinggi gula. Itulah mengapa diet keto menjadi jenis diet yang direkomendasikan untuk kesehatan jangka panjang. Selengkapnya tentang diet keto bisa kamu saksikan dalam video berikut. Kamu juga bisa mencoba diet karnivora dengan hanya mengkonsumsi sumber makanan hewani saja. Diet ini lebih menyehatkan dan tidak berbahaya bagi tubuh. Selengkapnya tentang diet karnivora bisa kamu saksikan dalam video berikut ini ya. Itu dia penjelasan lengkap mengapa sebaiknya kamu tidak melakukan diet hanya dengan mengkonsumsi buah-buahan saja. Mengkonsumsi buah terlalu banyak juga tidak baik ya. Buah sangat baik bagi tubuh, namun dalam jumlah dan takaran yang pas, seimbang dan tidak berlebihan. Tentu diet itu bukan hanya sekadar untuk menurunkan berat badan ya. Kalau berat badan turun, namun fungsi dan kesehatan tubuh terganggu, tentu ini akan membahayakan tubuh. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan diet yang hanya mengkonsumsi buah-buahan? Share pengalaman diet kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.